Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Teguh Heri Kusuma sebagai salah satu juri Indonesia, salah satu dari 4 juri Indonesia yang telah memiliki akreditasi dari Federasi Filateli Dunia. Dan juga saya merupakan penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana di buku ini menampilkan scan dari perangko dan Benda Filateli Indonesia tahun 1948 hingga Agustus 2020. Saat ini memiliki lebih dari 400 halaman A4 dan berwarna. Dan kita akan memulai topik hari ini di perencanaan pembangunan untuk part kedua. Kemarin kita sudah memulai di part 1 dan kita akan memulai pada tanggal 28 Agustus 1959, bertempat di Istana Negara, Presiden Soekarno memberikan amanat mengenai pembangunan nasional semesta berencana dengan membentuk Dewan Perancang Nasional yang memiliki tugas merancang, meninjau, menilai, dan mengawasi pembangunan, terutama mengenai pendanaan, jangka waktu yang diperlukan dalam proses pembangunan, serta penyebaran pembangunan di seluruh Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR RI tanggal 3 Desember 1960, di mana saat ini kita sudah kembali menjadi NKRI, maka pada tanggal 1 Januari 1961 Presiden Soekarno memulai program Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama yang berlangsung sejak tahun 1961 hingga 1969, bertempat di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan melibatkan front ilmiah dalam pembangunan. Itu perencanaan pembangunan di masa Orde Lama. Sekarang kita masuki di Orde Baru. Presiden Soeharto merubah istilah menjadi pembangunan 5 tahun atau kita kenal dengan pelita, di mana pelita pertama dimulai 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Dengan sasaran bidang pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan juga kesejahteraan rohani. Di tahun 71 terjadi devaluasi yang pertama di periode Orde Baru, di mana 1 US dollar menjadi 415 rupiah dari 378 rupiah, atau naik sekitar 9,8%. Kemudian dilanjutkan dengan pelita kedua dari 1 April 74 hingga 31 Maret 1979, menyediakan pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Dilaksanakan dengan cara pembangunan rumah, peningkatan produksi pangan, pemerataan pendidikan dan kesehatan, pengembangan industri, pembangunan sarana perhubungan. Dan kembali terjadi devaluasi yang kedua di zaman Orde Baru, terjadi pada tanggal 15 November 1978, di mana 1 US dollar menjadi 625 rupiah dari 415, atau kenaikannya 50,6%. Masukin pelita ketiga dari 1 April 79 hingga 31 Maret 84 berdasarkan pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan bangunan dan hasil-hasilnya, dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan, yaitu pemerataan kebutuhan pokok baik sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, penyebaran pembagian pendapatan. Yang tiga, pemerataan kesempatan kerja. Selanjutnya, pemerataan kesempatan berpendapat. Yang kelima, pemerataan dalam berpartisipasi dalam suatu pembangunan. Yang keenam,
pemerataan kesempatan membuka usaha. Yang ketujuh, pemerataan memperoleh pendidikan. Dan yang kedelapan, pemerataan pelayanan kesehatan. Hal ini juga dilakukan dengan cara penyebaran penduduk melalui transmigrasi, pembangunan sarana lalu lintas, dan juga pembangunan perumahan, kantor, industri, pangan, dan pengadaan kelistrikan. Kembali terjadi devaluasi yang ketiga di zaman Orde Baru, terjadi pada tanggal 30 Maret 1983, di mana $1 US dollar menjadi Rp970 dari Rp702, dengan naik sekitar 38,1%. Nah, itu dari part kedua. Besok kita akan membahas di part ketiga, sehingga akan mendapatkan informasi yang lengkap, cukup lengkap mengenai pemekaran perencanaan pembangunan. Oke, sampai di sini topik hari ini. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi di nomor yang tertera di samping dan atau di kolom deskripsi. Juga kita mohon untuk membantu penyebaran channel ini di media sosial teman-teman sekalian, agar channel ini bisa bermanfaat, bisa memberikan wawasan bagi para pendengarnya, dan juga dapat dijadikan literatur atau sumber referensi. Oke, sampai ketemu lagi besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.